Jemaat Tuhan yang berbahagia, selamat malam. Selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya ibadah kita pada malam hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Bapak Penatua Cornelis Komsari. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga kami untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita akan bermazmur. Pembacaan mazmur pada malam hari ini terambil dari pasal 5, Mazmur pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus. dengan takut akan Engkau, Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku. ratakanlah jalan-Mu di hadapanku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang empunya firman, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di saat yang berbahagia ini, atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami lewat ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Sekarang ya Tuhan Allah, kami akan membaca firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau tuntun kami dengan kuat kuasa Roh Kudus,
agar kiranya firman yang akan kami baca dan kami telah bersama dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk kami laksanakan di dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar suara-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami jemput bangkit berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kitab Matius pasal 23 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Matius pasal 23 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15 yang mengatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengetahui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka. Yang kedua kali lebih jahat daripada kamu sendiri." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema pada malam hari ini dari Sinode GPIB adalah setia belajar dan taat melakukan firman. Sebelum kita mulai dengan renungan kita malam hari ini, perlu kita tahu siapa itu Matius. Matius adalah seorang pemungut cukai. Matius adalah seorang murid daripada Yesus. Dan juga Injil Matius ditulis sendiri oleh Matius. Kitab Matius mempunyai amanat tentang kabar baik, yang artinya Yesus adalah Raja Penyelamat yang dijanjikan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita dipilih dan dipanggil dan diselamatkan oleh Tuhan supaya kita taat kepadanya secara total. Itulah sebabnya dalam Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-10b yang mengatakan, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam keteguhan hati kepada
Tuhan tidaklah mudah. Karena kita pasti mengalami penderitaan yang membuat kita lemah, putus asa, dan akhirnya menyerah. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Karena kepatuhan dan ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya pasti akan mendatangkan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan malam hari ini yang terambil di dalam pembacaan kita tadi, Matius pasal 23, ayatnya yang ke-13 hingga dengan ayatnya yang ke-15. Di situ berbicara tentang celakalah yang diartikan artinya terkutuklah. Terkutuklah juga yang artinya mendapat kesulitan, mendapat kemalangan, mendapat kesusahan dan sebagainya. Dan juga kata munafik yang artinya berpura-pura percaya atau setia, akan tetapi dalam hatinya tidak atau selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Atau dengan kata lain yang dikatakan bermuka dua, atau istilah lain di bibir, lain di hati. Jadi munafik merupakan suatu sifat yang dimiliki oleh manusia yang sangat dibenci oleh Allah. Karena kesalehan mereka hanya menjadi topeng yang menutupi kedegilan mereka. Itulah sifat-sifat daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 di dalam Matius pasal 23, Yesus mengkritik sikap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena sifat dan kehidupan daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Mereka menuntut penghargaan dan penghormatan. Mereka tidak memberi contoh dan keteladanan yang baik. Dalam bacaan kita ayat 13 hingga ayat yang ke-15 ini, Yesus menyoalkan di dalam bacaan kita ada 3 hal yang sangat penting, yaitu yang ayat yang ke-13 itu berbicara tentang menutup pintu-pintu kerajaan sorga. Menutup pintu sama halnya dengan ahli Taurat dan orang Farisi sedang memegang kunci pintu, yaitu firman Allah dan penafsirannya untuk membuka pintu sorga. Malah bukan membuka, tetapi mengunci, sehingga orang tidak bisa masuk. Tujuannya orang lain bertemu dan mengalami kasih karunia Allah. Mereka menganggap diri mereka yang paling mengetahui hukum Taurat, padahal mereka tidak hidup dalam ketetapan hukum Allah. Karena sifat dan perilaku itulah yang merintangi orang lain untuk taat dan setia kepada kehendak firman Allah. Pada ayat yang ke-14, di situ mengatakan bahwa membuat orang lain menderita dan menutupinya dengan kesalehan. Yesus mengkritik para ahli Taurat dan orang-orang Farisi
Karena mereka sebagai orang-orang terhormat, seharusnya mereka melindungi orang-orang yang lemah. Tetapi justru memanfaatkan orang-orang lemah seperti janda-janda untuk kepentingan mereka. Mereka mengambil keuntungan dari janda-janda, merampas rumah serta harta benda mereka. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi berdoa yang panjang-panjang, yang sesungguhnya tidak salah, asal dengan tulus dan dengan motivasi yang benar. Doa panjang menjadi salah kalau dijadikan alat untuk kepentingan diri sendiri, seperti dianggap saleh dan juga untuk menutupi kebobrokan mereka. Pada ayat yang ke-15, gigih menghancurkan orang lain. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang gigih, orang-orang yang gigih. Orang-orang yang gigih menyesatkan orang dengan pengajaran yang tidak sejalan dengan perilaku. Mereka mengajarkan kebenaran dan menyerukan pertobatan, namun perilaku mereka sendiri jauh daripada pertobatan. Dapat diartikan mereka sangat gigih membawa orang untuk masuk ke bait Allah, namun tidak membawa orang kepada Allah. Artinya, hasil dari pelayanan bukan menjadikan orang hidup benar, justru membuat orang menjadi lebih jahat dan calon penghuni neraka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengakhiri renungan kita pada malam hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yaitu peringatan untuk waspada terhadap ahli-ahli Taurat. Itu kita bisa lihat di dalam Markus. Kita bisa lihat di dalam Markus pada pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-38 hingga ayatnya yang ke-40. Yang demikian firman Tuhan. Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Ayat yang ke-40, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang kedua kita melihat kebiasaan orang-orang munafik. Kita bisa lihat di dalam Matius pasal 6 ayatnya yang kedua. Matius pada pasalnya yang ke-6 ayat yang kedua, sifat-sifat orang munafik. Ya, Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Matius pasal 6 ayat yang kedua, di situ mengatakan bahwa suka mencari pujian, yang mengatakan, dan apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kemudian yang kedua, tentang apabila kamu berdoa, yaitu terdapat di dalam Matius pasal 6 ayatnya yang kelima, yang mengatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang-orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tiang
atau pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Dan yang ketiga tentang hal berpuasa, yang terdapat di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-16, yang mengatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam keseluruhan bacaan kita pada ayatnya yang ke-23, Yesus mengecam kemunafikan para ahli Taurat, yaitu mereka mengetahui hukum dan mengajarkan pada orang, namun mereka sendiri tidak mentaatinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, hendaklah kita setia belajar firman Allah dan taat melakukan firman Allah dalam kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, saatnya kita masuk ke dalam doa sapaan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di malam hari ini atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, keluarga-keluarga di jemaat kami, dari sektor pelayanan 1 hingga sektor pelayanan 6. Bahwa Engkau masih menyertai kami dalam ibadah-ibadah di dalam rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Baik yang berada di studio atau yang berada di rumah untuk mengikuti ibadah secara online. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan ini. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, firman yang sudah kami dengar bersama pada malam hari ini, biarlah kiranya firman-Mu ini menjadi bagian dalam kehidupan kami, untuk kami lakukan di dalam kehidupan beriman kami. Jangan jadikanlah kami sebagai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mencari pujian, mencari penghormatan, dan sebagainya ya Tuhan. Tapi jadikanlah kami sebagai orang yang taat untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami di setiap hari. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Bapa yang berada di dalam kerajaan sorga, malam hari ini Tuhan kami berdoa buat persekutuan jemaat di gereja kami GPIB Jemaat Cipecang. Biarlah jemaat kami di gereja kami ini semakin tumbuh, semakin melayani Engkau Tuhan. Bahwasanya di dalam kehidupan kami seringkali kami tidak melakukan apa yang Engkau kehendaki. Tapi karena atas kemurahan dan kasih setia-Mu, Engkau masih mau menyertai kami untuk bersama-sama. Jadikanlah kami sebagai
anak-anak-Mu yang taat melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Pada saat ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintah pusat sampai ke daerah sekalipun. Biarlah Engkau memimpin akan pemimpin bangsa kami. Biarlah menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk melaksanakan amanat yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Biarlah mereka laksanakan itu dengan baik untuk kesejahteraan bangsa Indonesia ini, Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintah yang pada saat ini menangani COVID-19 dengan harapan biarlah bangsa Indonesia ini pulih dari COVID-19. Biarlah kami sebagai umat-Mu, khususnya di gereja-gereja di muka bumi, khususnya di negara kami yang terlebih khusus di Cepecang ini, Tuhan, kami dapat melaksanakan ibadat kami sebagaimana yang seharusnya kami lakukan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini juga kami berdoa buat janda, duda, yatim piatu, fakir miskin, dan lansia. Biarlah Engkau menjaga mereka, Tuhan. Engkau menyertai mereka dalam kehidupan mereka di setiap saat. Presbiter, pendeta, penatua, diaken, BPPJ, unit misioner, karyawan kantor, sekretariat gereja, pun kami serahkan tugas-tugas pelayanan yang kami lakukan kepadamu. Biarlah Engkau menyertai kami dalam tugas-tugas kami, Tuhan, agar apa yang kami lakukan semuanya itu berkenan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, pada saat ini juga kami berdoa buat tim kerja pembaharuan IMB di gereja Cepecang ini, Tuhan. Biarlah apa yang menjadi tugas dan kewajiban mereka dapat melaksanakan tugas mereka, agar INB yang sedang mereka urusi dapat terlaksana untuk kepentingan jemaat kami, khususnya di tempat ini, Tuhan. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, pada saat ini juga kami berdoa buat jemaat-jemaat kami yang berulang tahun dan ulang tahun perkawinan di minggu ini, Tuhan. Tuhan sertai mereka dan tolong mereka. Engkau menambahkan usia bagi mereka, agar mereka hidup selalu berada di dalam tuntunan kasih-Mu, dan mereka melaksanakan apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai anak-anak-Mu. Bapa yang berada di dalam kerajaan sorga, saat ini juga kami berdoa buat jemaat-jemaat kami yang sedang sakit, baik yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit maupun yang sedang pemulihan di rumah mereka masing-masing. Biarlah Engkau menyertai mereka, seluruh jemaat kami yang sedang mengalami hal yang sama dari sektor pelayanan 1 sampai 6. Tuhan mau jamah mereka, berikanlah kesembuhan bagi mereka, agar pada suatu ketika mereka akan bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja, Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang akan kami pohon dan pinta kepadamu. Namun sebelum kami menyampaikannya, Engkau telah mengetahui semuanya itu, Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan, ampunkan semua salah dan dosa-dosa kami yang sudah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Allah. Firman Tuhan Mazmur pasal 96 ayat ke-8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur secara berbalasan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Bersama ini kami sampaikan warta ibadah rumah tangga hari Rabu 24 Maret 2021 sebagai berikut. Ibadah peneguhan sidi akan dilaksanakan ibadah peneguhan sidi Rabu pada hari Minggu 28 Maret 2021 pukul 09.00 WIB, dan penggembalaan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 25 Maret 2021 pukul 19.00 WIB yang bertempat di Gereja Cipecang. Dimohon kehadiran seluruh sidi baru dan orang tua sidi dalam penggembalaan tersebut. Dan nama-nama sidi jemaat dapat dilihat di warta jemaat halaman 3. Ibadah hari Minggu Paskah. Dalam perayaan Paskah, maka ibadah hari Minggu 4 April 2021 pukul 06.00 WIB dan pukul 09.00 WIB digabung pada pukul 05.00 WIB secara live streaming di Gereja Cipecang, sehingga hanya dilaksanakan satu kali ibadah hari Minggu. Dan yang berikutnya, pemberitahuan peribadahan. Diberitahukan kepada warga jemaat ibadah hari Minggu 29 Maret 2021 pada pukul 06.00 WIB dihadiri oleh warga jemaat sektor 1, 2, dan 3. Ibadah pada pukul 09.00 WIB dihadiri oleh warga jemaat sektor pelayanan 4, 5, dan 6. Selengkapnya mengenai protokol kesehatan peribadahan di gereja
dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca di Warta Jemaat halaman 5. Ibadah Jumat Agung dan Perjamuan Kudus disampaikan kepada seluruh warga Sidi Jemaat bahwa akan dilaksanakan ibadah hari Jumat Agung pada Jumat tanggal 2 April 2021 pada setiap jam ibadah dalam rangka mengingat rayakan kematian Yesus Kristus, dan di dalamnya akan dilayankan perjamuan kudus. Gereja menyediakan roti dan anggur perjamuan bagi jemaat yang melaksanakan ibadah perjamuan kudus di rumah, dan bagi yang memerlukan anggur dan roti untuk perjamuan dapat menghubungi majelis sektor masing-masing. Bingkisan kasih hari raya. Dalam rangka menjelang hari raya Idul Fitri, maka GPIB Jemaat Jepecang Jonggol ikut berpartisipasi dengan lingkungan sekitar melalui pemberian bingkisan kasih hari raya berupa 300 paket sembako. Jemaat dapat berpartisipasi dengan memberikan paket yang dapat Bapak Ibu Saudara-saudari lihat di Warta Jemaat Minggu halaman 7. Mohon partisipasi warga jemaat dalam kegiatan pelayanan ini. Informasi lain dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca dalam Warta Jemaat digital minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jemaat yang diberkati Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Jemaat diundang bangkit berdiri. Jemaat yang diberkati Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Tuhan memberkati kita sekalian.